Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi ya, hari Minggu pagi. Mau olahraga. Ingat, udah lama banget ya saya nggak bikin video. Udah lama banget nggak bikin video. Kenapa? Karena gini. Jadi banyak calon sponsor nih ya yang mau menjadi mitra atau sponsor dari Bobotoh ID, channel akun YouTube ini. Perlu persiapan karena sponsor itu kan punya standar-standar ya. Nah, lagi perlu persiapan, makanya saya nggak bikin konten lama gitu, biar mereka bisa isi slot. Tapi ternyata ada beberapa hal teknis yang membuat tertunda ya. Tunggu saya bikin yang enak dulu nih posisinya. Oke, di sini aja ya kita lanjutkan. Oke teman-teman, itu jadi ya kenapa baru bikin lagi video sekarang, karena ada space yang dibuat kosong agak lama sambil mengisi standar sponsor yang mau masuk. Nanti ada tuh mulai tayang ya di bulan ini bulan depan. Standarnya tentu beda. Tuh bisa ya pakai latar jika kia non mobil tuh bisa ya. Sponsornya apa yang baru untuk channel Bobotoh TV ini nanti kita nantikan ya. Oke, teman-teman, kita akan memprediksi nih pertandingan yang cukup seru ya antara tuan rumah Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Ini Liga 1 udah berhenti sekitar 1 bulan ya, baru mulai lagi. Kemarin-kemarin kalau kita lihat pertandingan Liga Indonesia itu di Liga 2, levelnya beda ya. Nah, Liga 1 mulai lagi, tentunya akan disuguhi pertandingan-pertandingan seru teman-teman ya. Nah, Persib lawan Persis. Kemarin Pak Jokowi datang ya. Pak Jokowi orang Solo datang, itu banyak yang bertanya sama saya, Kang Eko, apakah kemungkinan presiden nonton? Kayaknya sih enggak ya, karena agenda beliau kan padat. Saya kemarin ke Braga, cuma nggak langsung ngobrol sama Pak Jokowi ya. Tapi harusnya sih hari ini beliau udah meninggalkan Bandung ya, saya nggak tahu ya. Nah, sebelum kita ngomongin Persis yang hari ini, bolehlah kita bahas dulu ya nostalgia kedua tim ini di masa lalu. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin sejarah panjang Liga Indonesia, Liga Danhil pertama ya, ketika Galatama sama Liga Amatir disatukan, sebetulnya Persib sama Persis ini awal-awal nggak ketemu ya, karena Persis Solo itu pernah mengalami fase atau masa-masa yang katakanlah buruk ya, mereka sempat hilang dari peredaran gitu. Nih, jadi kita bahas dulu masa lalu banget ya. Jadi dulu itu di awal kompetisi perserikatan tahun 30-an ya, itu cuma ada 2 tim yang dominan, yang jagoan. Juaranya itu terus aja gantian, yaitu Persis Solo sama PSIM Yogyakarta. Nah, seiring waktu nama kedua tim ini surut ya. Kedua tim legend ini surut, digantikan sama klub-klub lain. Tapi dulu Persis Solo sama PSIM memang jagoan banget ya, merajai era perserikatan di awal tahun 30-an 40-an. Bahkan nama Persib saja, nama Persib itu mulai dikenal orang ya, mulai mencuat itu ketika Persib mengalahkan Persis Solo yang jagoan itu. Jadi kalau ada klub dulu bisa ngalahin Persis Solo, ya itu otomatis terkenal ya. Nama Persib saja mulai dikenal orang ketika berhasil mengalahkan Persis Solo di Stadion Sriwedari di Solo. Jadi kalau dulu itu stadion, kalau kita ngomongin stadion di kota Solo, bukan Stadion Manahan ya, tapi Stadion Sriwedari. Nah, Persib mulai dapat nama lah ya. Nah, seiring waktu, teman-teman ya, Persib makin terkenal, sementara Persis Solo sama PSIM mulai redup ya. Bahkan dulu ada masanya kalau ngomongin sepak bola di kota Solo, itu yang jagoan bukan Persis Solo ya, tahun 90-an sama akhir 80, tapi Arseto Solo. Arseto ini klub Galatama dan terkoneksi juga sama keluarga Cendana, keluarga Pak Harto ya. Nah, itu Persis Solo. Bahkan karena Arseto Solo ini Arseto ini pemain-pemainnya bagus-bagus tuh, Agung Setiabudi, terus Sudirman, sama mungkin yang paling terkenal itu adalah Ricky Yakobi sama Rocky Putirai tuh, asal Arseto Solo.
Nah, seiring waktu Arseto juga nggak eksis ya. Makanya sempat ada Persijatim Solo, pernah dengar Persijatim? Persijatim itu sekarang jadi Sriwijaya FC ya. Nah, dulu sebelum sebelum ke Palembang, sebelum jadi Sriwijaya FC itu Persijatim itu punya home base di Solo. Lalu setelah atau sebelum Persijatim, misal lupa lagi, ada juga Pelita ya. Pelita Solo ada tuh. Jadi Pelita Jaya pernah juga berhome base di Solo gitu ya. Oke, kita bahas yang sekarang nih, yang hari ini. Persis Solo makin menggeliat, makin oke ya. Jadi klub legend sempat redup, sempat hilang, kini kembali dengan sokongan dana dari orang-orang penting Indonesia, orang kuat Indonesia ya. Ada anak-anaknya Pak Jokowi juga terlibat. Lalu juga ada Pak Erick Thohir ya, anaknya sempat jadi apa gitu kan di Persis Solo gitu ya. Nah, ini membuat Persis Solo kembali diperhitungkan tuh. Saya masih ingat ya, mereka tuh naiknya tuh kan bareng-bareng dengan dengan Rans, dengan Dewa, sama ini kalau nggak salah ya. Jadi saya sempat nonton mereka masuk final itu, nonton lawan Rans kalau nggak salah finalnya ya. Saya tuh nonton di Stadion Pakansari di Bogor gitu. Nah, kita bahas Persis Solo sama Persib musim ini. Persib kemarin kalah di putaran pertama ya. Persib sempat ngegolin lewat Ciro Alves kalau nggak salah. Terus mereka nyetak 2 gol melalui Ramadan Sananta. Kondisi tim banyak perubahan. Persib juga kan paruh musim ini kehilangan siapa? Banyak pemain ya. Iputu Gede, Robi Darwis ya, ada yang ikutan latihan. Lalu siapa lagi? Freds ya, Freds. Dan juga terakhir Sato nih ya. Tapi ingat, kalakuan mah ulah juga Sato ya. Saya nggak tahu nih apakah Sato itu dilepas karena memberi ya, pokoknya banyak mungkin pesan orang tua, kalakuan ulah juga Sato, matangnya Sato dipicit di Persibnya. Mungkin itu ya. Oke, kembali ke pertandingan nanti sore teman-teman. Persib banyak berubah komposisi, pemain-pemain yang putaran pertama dulu banyak yang udah nggak ada juga gitu ya. Bukan meninggal ya, tapi meninggalkan Persib maksudnya. Udah nggak ada. Sementara dari Solo ini saya pikir konsisten ya. Ramadan Sananta nanti kalau main tentu saja merepotkan lagi ya. Nah, selain Ramadan Sananta, saya perhatian banget sama Sutanto Tan nih ya. Ini pemain juga dulu pernah main di Persib waktu juniornya ya. Ikut diklat Persib atau pokoknya di fase pembinaan dia itu bersama Persib. Nah, saya nggak tahu apakah ketika nyampe Kota Bandung ada itu nggak interaksi sama teman-temannya ya, sama para pelatihnya, mantan pelatih atau apa. Cuma saya pikir dia itu pemain profesional ya. Jadi sore hari ini tentu saja akan main serius banget, main ingin membuktikan. Apalagi ingat nggak, dia sempat terlibat konflik dengan oknum supporter, oknum bobotoh ya di media sosial. Sampai oknum bobotohnya ini terancam diadukan ke pihak kepolisian karena diduga melanggar undang-undang ITE gitu ya. Nah, jadi spirit seperti itu tuh, pokoknya tanpa ada kontak fisik atau apa, tapi spirit pembuktian dari Sutanto Tan itu saya pikir akan menjadi bumbu tersendiri ya. Kalau Persib, saya pikir belakang Kakang main. Oh iya, Nick nggak bisa main karena akumulasi kalau nggak salah ya. Nick nggak bisa main. Di belakang ada Kakang. Terus saya nggak tahu nih, mungkin Iqbal Nevo main nggak ya, Iqbal Nevo. Lalu kalau saya perhatikan lini tengah, saya kira masih standar ya. Untuk lini depan tentu saja Beltram yang bukan Fabiano ya. Beltram masih jadi pilihan. Ciro Alves, David da Silva. Nah, makanya pagi hari ini saya pakai baju Brazil bukan tanpa alasan ya. Karena saya yakin kalau buat hasil langsung aja ya. Buat hasil draw ya. Persib akan gagal memenangkan pertandingan sore hari ini walaupun bermain di kandang. Jadi Persib akan ditahan imbang oleh Persis Solo. Tapi pemain dari Brazil nih akan mencetak gol ya. Jadi kalau nggak Ciro Alves ya David da Silva akan mencetak gol sore hari ini. Gitu loh prediksi saya. Gitu teman-teman. Kenapa nggak menang? Ya yang pertama ini saya pikir pemain-pemain pengganti yang dipilih oleh Boyan Hodak masih belum sebagus para pemain sebelumnya. Itu ya yang pertama. Terus saya pikir nanti lini tengah Persib bisa jadi keteteran. Lalu faktor Sutanto Tan saya pikir akan main bagus banget sore hari ini ya. Nanti kita lihat saja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.